bulan Ramadan. Kalau lihat di foto ini, mereka antri. Mereka ini puasa. Tega-teganya pencitraan diri seorang Menteri Erick Thohir memanfaatkan dan mengorbankan puasa masyarakat. Ini membantu atau menjerumuskan? Ada apa Pak Erick? Ini pencitraan untuk apa? 2024 atau apa? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, saat ini rakyat sedang kesusahan. Apalagi menjelang Lebaran dan di bulan Ramadan ini. Harga-harga memumbung tinggi. Diawali dengan gejolak drama minyak goreng yang gagal diantisipasi oleh pemerintah, sehingga minyak gorengnya membumbung tinggi. Inkonsistensi polisi pemerintah turut andil dalam membuat harga minyak goreng ini tidak terkendali. Sekarang 1 liter minyak goreng bisa mencapai 25 sampai 30 ribu. Per kilo sekitar 30 sampai 35 ribu. Padahal dulu sebelumnya ada polisi HET 14.000 per liter. Ternyata pemerintah takluk oleh tekanan kartel. Jadi kelemahan pemerintah dimanfaatkan oleh para kartel untuk memainkan harga. Ini yang terjadi. Belum lagi dengan harga bahan pokok yang lain. Gas LPG naik. Kemudian bahan-bahan pokok yang lain juga merambat naik gitu. Saya pertama kali merasa bahagia pada saat Presiden dalam pengantar rapat terbatas sidang kabinet yang kemarin mengatakan bahwa menteri harus mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Artinya menteri karena mempunyai akses keputusan negara, keputusan pejabat, kemudian akses untuk keuangan dan akses yang lain-lain, seharusnya membantu pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan untuk menormalkan tata niaga. Yang terjadi tidak seperti itu. Mereka bermain sendiri, memanfaatkan kelangkaan dan kesusahan masyarakat untuk pencitraan diri. Beberapa waktu yang lalu saya mengkritisi semua partai, bahkan hampir semua partai yang bermain-main dengan minyak goreng. Pada saat minyak goreng langka, mereka mudah mendapatkan dengan akses luar biasa yang mereka punya, sehingga mereka bisa menjual minyak goreng dengan harga yang lebih murah, dan itu yang terjadi. Ini bukan hanya partai A, B, C, dan D, hampir semua partai melakukan hal itu. Nah, sekarang beredar flyer bahwa tanggal 7 dan 8 April 2022 ada Kementerian BUMN melakukan bakti sosial. Kementerian BUMN, bukan Kementerian Perdagangan. BUMN, Erick Thohir menterinya. Kerjasama dengan kelompok masyarakat begitu membuat basar bahan pokok murah, 1 kilo minyak goreng, 5 kilo beras, dan 1 kilo gula. Dipatok dengan harga yang super murah, hanya 65.000. Syaratnya orang yang akan membeli harus membawa fotokopi KTP. Pertanyaan mendasar saya kepada Erick Thohir, kenapa Erick Thohir yang notabene menteri
tidak malah mendukung Kementerian Perdagangan untuk menetralkan, atau kalaupun membantu rakyat, salurkan lewat Pemda-Pemda atau lewat kelurahan, kecamatan, langsung biar aparat Pemda yang bergerak. Biarkan bupati, wali kota ada harganya di mata masyarakat. Kenapa harus Menteri BUMN harus turun pencitraan diri untuk menjual sembako murah? Bagi saya ini konyol. Yang kedua, ini bulan Ramadan. Kalau lihat di foto ini, mereka antri. Mereka ini puasa. Tega-teganya pencitraan diri seorang Menteri Erick Thohir memanfaatkan dan mengorbankan puasa masyarakat. Ini membantu atau menjerumuskan? Mohon maaf, saya muak dengan kondisi seperti ini. Harusnya kalau menteri siapapun membantu tata niaganya, dibantu, difokuskan, didukung, atau kalau mau membantu berikanlah kepada Pemda-Pemda untuk bergerak. Ada bupati, wali kota, camat, ada lurah, biarkan mereka bergerak. Kalau tulus membantu, ini tidak harus masuk di pelataran gedung BUMN, membawa KTP. Ada apa Pak Erick? Ini pencitraan untuk apa? 2024 atau apa? Jujur ini memalukan bagi saya sih. Padahal belum hitungan minggu, masih hitungan hari Presiden memberikan penekanan kepada menteri untuk membantu tugas Presiden, meringankan beban masyarakat. Ini yang terjadi, menteri-menterinya malah bermain sendiri. Aneh, aneh luar biasa. Inilah Indonesia. Sahabat Indonesia, saya tidak tahu ya apa yang dilakukan oleh Erick Thohir ini. Kemarin dia heboh di depan Serikat Pekerja PLN. Ada fotonya. Kemudian sekarang menari-menari di atas gelombang kedukaan masyarakat dengan membuat bazar sembako di kementeriannya. Rakyat yang puasa hari ini dipaksa antri panas-panas untuk itu. Kenapa? Kalau mau membantu, biarlah Pak RT, Pak RW, camat, lurah langsung mengantarkan bantuan itu kepada masyarakat atau dekat dengan hunian penduduk. Mengapa mereka harus datang ke Jalan Merdeka Selatan, gedung megah sang menteri, untuk mendapatkan paket murah sembako seharga 65.000? Sahabat Indonesia, di bulan Ramadan dan saya sedang berpuasa ini, jujur sebetulnya saya enggan untuk bersuuzon gitu. Tapi kalau pencitraannya seperti sekarang, bagaimana saya tidak berpuasa berkomentar. Karena terlalu gamblang. Kalau menteri, mbok ya jangan pencitraan lah. Masih jauh 2024. Di sisi lain, Erick Thohir juga harus tahu bahwa saat ini negeri ini tidak sedang baik-baik saja. Presiden dihujat berbagai kalangan, termasuk mahasiswa. Bahkan tanggal 11 nanti rencana akan ada demo besar-besaran mahasiswa terkait dengan protes mereka atas penundaan pemilu atau wacana 3 periode. Presiden sedang dihujat, dibully, diserang habis-habisan. Negara tidak sedang baik-baik saja.
kok ada menteri yang malah justru main ketoprak sendirian. Aneh. Mohon maaf, Erick Thohir, paling dana murah untuk Basar ini dari CSR. Karena Anda adalah penguasa BUMN yang mudah sajalah ketok-ketok BUMN yang mana gitu. Saya tidak mempunyai masalah pribadi dengan Erick Thohir, kenal pun juga tidak. Tapi saya marah. Saya nggak ada kepentingan apa-apa, saya marah. Bagaimana menteri kok bisa hanya dalam hitungan hari presiden bicara seperti itu, sekarang menterinya menari-nari di atas penderitaan masyarakat. Keikhlasan sumbangan sembako ini mohon maaf saya ragukan. Sahabat Indonesia, kalaupun ada menteri lain yang berbuat yang sama atau ketua partai berbuat yang sama, pasti juga akan saya hajar. Karena bagi saya model-model seperti ini tidak bisa kita biarkan. Pembodohan oleh elit-elit di negeri ini tidak boleh kita biarkan. Kasihan rakyat, kasihan Presiden Jokowi. Beliau dihujat, dibully, tapi menterinya menari-nari. Pencitraan diri. Aneh. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya. Ini adalah kekecewaan saya sebagai rakyat melihat menteri-menteri yang digaji negara, diberikan kemewahan oleh negara, tidak fokus dan tidak optimal membantu tugas presiden. Kasihan presiden saya, dan yang membuat saya marah adalah mereka memanfaatkan kesulitan masyarakat untuk upaya pencitraan diri. Mohon maaf, ini yang terjadi. Baik, sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi Eskamber.